Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salim Hafid, nomor NIM 192101990. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok Talak akan menyampaikan presentasi tentang definisi talak, hukum talak, dan hal-hal yang berkaitan dengan talak. Pertama, mengenai definisi talak. Talak sendiri secara bahasa mempunyai arti melepas tali dan membebaskan. Sedangkan secara istilah ataupun syarak, talak yaitu melepas tali nikah dengan lafal talak atau sesamanya. Menurut Imam Nawawi dalam bukunya Tadhib, talak adalah tindakan orang terkuasai terhadap suami yang terjadi tanpa sebab, kemudian bermaksud untuk memutus tali pernikahan. Berikutnya tentang dalil yang disyariatkan talak. Dalil tersebut berasal dari Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan, yang artinya talak yang dapat dirujuk 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Berikutnya dalil lainnya berasal dari Quran surat At-Tolaq ayat 1 yang berbunyi ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin, yang artinya hai nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya. Berikutnya lagi kita akan membahas tentang hukum talak. Hukum talak para ulama berpendapat bahwa hukum talak adalah makruh. Makruh jika tidak ada hajat yang menyebabkannya, karena hal tersebut merupakan proses atau sikap kufur terhadap nikmat Allah yang berupa dikaruniai pernikahan. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang talak, yaitu mengenai ucapan talak. Ucapan talak dibagi menjadi 2, yaitu sharih dan juga kinayah. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang talak sharih. Sharih yaitu bermakna jelas, yang memiliki arti kata-kata yang seandainya diucapkan tidak mengandung makna apa-apa kecuali perceraian. Lalu talak sharih sendiri pun memiliki 3 lafal, yaitu talak atau cerai, lalu firaq atau pisah, dan yang terakhir adalah syarah atau terlepas. Untuk lafal pertama yaitu talak atau cerai, yaitu semisal ada seorang suami yang bilang kepada istrinya, kamu saya ceraikan, kamu saya talak. Maka pada saat itu juga talak dijatuhkan. Mengapa demikian? Karena apa yang diucapkan atau apa perkataan yang diucapkan oleh suami tersebut merupakan kata sharih yang tidak mengandung makna kecuali perceraian. Lalu yang kedua mengenai firaq dan juga syarah. Firaq dan syarah adalah lafal-lafal talak yang diperselisihkan oleh sharih dan juga sindiran. Namun menurut madhab yang masyhur, kedua lafal tersebut tergolong sharih
Mengapa demikian? Karena keduanya diungkap secara jelas seperti makna talak pada surat Al-Baqarah ayat 229 yang berarti maka menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Sementara ada lagi yaitu di surat Al-Baqarah ayat 231, dan tahanlah mereka dengan baik atau pisahlah dengan baik. Karena disebutkan dalam Al-Quran dengan makna talak, apabila ada suami yang berkata kepada istrinya seperti, engkau saya lepas, aku pisah dengan engkau, maka terjadilah talak pada saat itu juga. Baiklah, sekian itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Dan habis ini mungkin ada pemateri lain yang akan menyampaikan materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswatiatul Malafaki dengan NIM 192100157. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang talak dengan isyarat. Yang pertama, talak dengan isyarat itu dibagi menjadi dua, yaitu isyarat bagi orang yang bisu dan isyarat bagi orang yang tuli. Nah, yang pertama, isyarat bagi orang yang bisu itu ia menempati lafal dalam menjatuhkan talak. Jika ia memberi isyarat yang menunjuk pada maksudnya, yaitu menghentikan hubungan pasangan suami istri dan semua orang itu faham, maka talak itu menjadi sharih atau jelas. Nah, tetapi jika isyarat itu tidak dapat dipahami atau hanya orang-orang cerdas saja yang faham, maka menjadi dua pendapat. Talak itu bisa menjadi sharih dan bisa menjadi kinayah. Kemudian yang kedua, isyarat bagi orang yang tuli. Di sini ulama itu berbeda pendapat tentang isyarat bagi orang yang tuli. Yang pertama itu isyarat talak dari orang yang dapat berbicara atau tuli tidak sah talaknya. Karena isyarat yang diterima dan menempati ucapan bagi haknya orang bisu diposisikan karena darurat. Sedangkan di sini tidak ada yang darurat. Perpindahan orang yang dapat berbicara dari ucapan ke isyarat dipahami tidak bertujuan talak, dan jika bertujuan hal tersebut sangat langka bermaksud memberi pemahaman. Kemudian yang kedua itu isyarat orang yang dapat berbicara dikategorikan talak sindiran atau kinayah, karena secara global memberi pemahaman talak. Kemudian talak dengan tulisan. Talak itu dapat terjadi dengan tulisan walaupun penulis itu mampu berbicara. Sebagaimana suami boleh menalak istri dengan lafal atau ucapan, ia juga boleh menalak istri dengan tulisan. Nah, fuqaha itu mensyaratkan bahwa tulisan itu hendaknya jelas dan terlukis. Maksudnya jelas itu jelas tulisannya sehingga terbaca ketika ditulis di lembaran kertas. Nah, maksud dari terlukis itu tertulis ke alamat istri. Misalnya suami itu menulis surat kepada istri, "Hai fulanah, engkau tercerai." Jika tulisan itu tidak dialamatkan kepada istri, maka tidak tercerai kecuali dengan niat. Misalnya, suami menulis di atas kertas itu, "Engkau tercerai" atau "Istriku tercerai." Tulisan tersebut ada kemungkinan tidak bermaksud talak, tetapi hanya sebuah kaligrafi misalnya. Pendapat lain mengatakan tulisan tersebut termasuk sharih, maka terjadilah talak. Kemudian ada menurut ulama Syafi'iyah. Berbeda pendapat tentang terjadinya talak dengan tulisan yang disertai dengan niat. Di sini itu ada dua pendapat. Yang pertama, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Al-Um, bahwa talak tersebut terjadi karena tulisan itu terdiri dari beberapa huruf yang dipahami bermakna talak. Boleh talak dengan tulisan seperti talak dengan ucapan. Kemudian yang kedua, tidak terjadi talak seperti dengan isyarat. Kemudian ada talak bebas dan bergantung. Sigot talak ada kalanya bebas atau tidak terikat atau bisa disebut dengan munjizah. Ada kalanya bergantung atau mu'alak. Dan ada kalanya disandarkan pada masa yang akan datang. Sigot talak yang bebas adalah sigot yang tidak bergantung pada syarat dan tidak disandarkan pada waktu yang akan datang. Ia dimaksudkan oleh yang mengucapkannya terjadinya talak sekaligus. Seperti ucapan suami, "Engkau tertalak." Hukum talak ini menjatuhkan talak seketika, kapan saja diucapkan oleh ahlinya dan pada tempatnya.
Sigot talak bergantung yaitu apa yang dijadikan suami untuk mencapai talak digantungkan pada syarat suatu sifat. Seperti ucapan seorang suami kepada istri, "Jika engkau pergi ke teater, maka engkau tertalak." Disyaratkan sahnya talak bergantung dan terjadinya talak itu pada 3 perkara. Yang pertama, hendaknya digantungkan pada sesuatu yang belum ada dan mungkin ada setelah itu. Jika digantungkan pada sesuatu yang telah ada pada saat mengucapkan sigot, ia masuk pada talak bebas sekalipun bentuknya itu bergantung. Misalnya, jika siang terbit engkau tercerai, diucapkan pada siang hari yang sudah terbit. Kemudian yang kedua ada sigot talak diucapkan pada wanita yang menjadi sasaran cerai masih dalam tanggungannya. Kemudian yang ketiga, wanita dalam tanggungannya pada saat tercapainya sifat yang digantungi. Kemudian ada talak bergantung atau talak mu'allaq, itu menjadi 2 bagian. Yang pertama itu ta'liq qasami, dimaksudkan sebagaimana dalam sumpah, yakni untuk menekan istri agar mau melakukan sesuatu atau meninggalkannya dan atau memperkuat berita. Misalnya ucapan suami kepada istri, "Jika engkau pergi kerja, engkau tertalak." Dimaksudkan itu untuk mencegah keluar kerja, bukan menjatuhkan talak. Kemudian yang kedua ada ta'liq syarti. Dimaksudkan menjatuhkan talak ketika tercapainya syarat. Misalnya ucapan suami kepada istri, "Jika engkau membebaskan aku dari sisa maharmu, engkau tertalak." Nah, dari kedua talak bergantung tadi, itu menyebabkan terjadinya talak menurut mayoritas ulama jika tercapai apa yang digantunginya. Seperti itu. Kemudian menurut Ibnu Hazm, ia berpendapat bahwa tidak terjadi talak. Secara terperinci, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim mengatakan bahwa talak bergantung yang bermakna sumpah tidak berarti terjadi talak. Ia wajib membayar kafaroh atau tebusan sumpah ketika tercapai sesuatu yang digantungi dalam sumpah, yaitu memberi makan atau memberikan 10 kepada 10 orang miskin. Jika tidak, maka ia harus berpuasa selama 3 hari. Nah, dalam kaitannya ta'liq syarti, mereka berdua mengatakan bahwa talak terjadi jika tercapai sesuatu yang digantungi. Menurut pendapat jumhur fuqaha, bahwa talak bergantung pada syarat dapat terjadi ketika tercapai apa yang digantungi. Ia murni syarat bukan sumpah karena hakikatnya ia juga sumpah. Talak bergantung pada syarat disebut sumpah. Boleh saja ia menyatu bersama dengan sumpah dalam makna yang masyhur, yaitu anjuran, larangan, dan penguatan berita. Sekian, syukron. Ini saya akan menjelaskan tentang sigot talak. Sigot talak adalah lafaz yang menyebabkan terputusnya hubungan pernikahan, baik secara jelas maupun sindiran, dengan syarat harus disertai dengan adanya niat. Ditinjau dari segi pengucapannya, talak dibagi menjadi 2, yaitu talak syar'i, talak yang diucapkan suami dengan menggunakan kata-kata yang jelas dan tegas, tidak mengandung arti lain kecuali talak itu sendiri. Seperti "aku cerai kamu". Kedua yaitu talak kinayah. Talak kinayah yaitu talak yang diucapkan dengan penggunaan kata sindiran. Seperti menggunakan kata sindiran, kata-kata seperti ini membutuhkan niat dari yang mengucapkan. Seperti mengucapkan "pulanglah kau kepada orang tuamu". Persaksian talak menurut pendapat jumhur fuqaha, baik salaf maupun khalaf, menjatuhkan talak tidak perlu saksi, karena talak itu sendiri itu sebagian dari hak suami, maka tidak perlu bukti atau saksi untuk melaksanakannya. Berbeda dengan pendapat fuqaha Syiah Imamiyah yang mengatakan bahwa persaksian itu menjadi syarat sahnya talak, yang berpendapat wajibnya saksi dalam talak bukan hanya ulama Syiah Imamiyah sendiri, tetapi pendapat Atha, Ibnu Sirin, dan Ibnu Jurayj sebagaimana jelasnya di atas. Pendapat yang paling rojih atau unggul menurut kami adalah pendapat jumhur fuqaha bahwa bahwa talak terjatuh tanpa saksi, karena talak itu diantara hak suami.
Pemberian kekuasaan atau penyerahan talak kepada istri. Sebagaimana kami katakan bahwa talak itu di antara suami. Ia boleh mencerai istri sendiri dan boleh menyerahkannya pada wanita untuk menceraikan dirinya. Fuqaha telah menjelaskan yang kedua ini, misalnya seorang suami berkata kepada istri, tidaklah diri engkau sendiri jika engkau mau. Fuqaha juga menyebutkan contoh bentuk lain, misalnya pilihlah dirimu, urusanmu di tanganmu. Mereka berpendapat bahwa ungkapan kalimat pilihlah dirimu dapat menjatuhkan talak karena syarat menjadikannya di antara syuhud talak. Dasar penyerahan talak adalah firman Allah, Quran Surat Al-Ahzab ayat 28 sampai 29. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.